Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mereview produk asuransi syariah. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Jasmine Wahidesya Pramudia dengan NIM akhir 022. Boleh agak diturunkan. Lalu ada Ahmad Irfan Sanjaya dengan NIM akhir 187. Lalu ada Fitria Ramadhani dengan NIM akhir 055. Lalu selanjutnya ada Haryadi Sefa Baihaqi dengan NIM akhir 148. Lalu ada Muhammad Sami Bawazir dengan NIM akhir 140. Lalu ada Ririn Ismayanti dengan akhir 049. Next. Nah, kita akan mulai memasuki analisis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Nah, jadi PRU Sehat Syariah merupakan produk asuransi kesehatan perorangan dari PT Prudential Syariah Life Asuransi atau Prudential Syariah yang memberikan perlindungan terhadap risiko rawat inap, tindakan bedah, dan pengobatan rawat jalan pada tindakan dan perawatan tertentu serta manfaat lainnya sesuai dengan plan yang dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan mengenai batas maksimum manfaat asuransi sebagaimana ditetapkan dalam tabel manfaat PRU Sehat Syariah. Manfaat atas biaya kamar rawat inap akan diberikan maksimum sesuai plan yang dipilih serta terdapat kewajiban biaya beban peserta yang akan dikenakan untuk setiap klaim pengajuan rawat inap. Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dan memberikan manfaat asuransi selama polis masih aktif. Kemudian akad-akad yang digunakan adalah yang pertama adalah akad tabaru, yang dimana akad tabaru ini merupakan akad hibah atau tolong menolong. Kemudian peserta menyumbangkan dana ke dana tabaru dan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Dan akad ini tidak tidak bersifat komersial. Kemudian yang kedua ada akad wakalah bil ujroh. Akad ini adalah akad antara peserta dengan pengelola atau perusahaan. Peserta memberikan kuasa kepada pengelola untuk mengelola dana, menjalankan operasional asuransi, kemudian pengelola mendapat imbalan atau ujroh. Nah, di sini saya akan membahas tentang risiko yang dilindungi. Nah, untuk produk Pro Sehat Syariah memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat menimbulkan beban biaya kesehatan bagi peserta. Risiko utama yang dilindungi adalah risiko sakit yang memerlukan perawatan medis yang mencakup biaya kamar, ICU, kunjungan dokter, tindakan bedah, serta perawatan sebelum dan setelah rawat inap. Selain itu, asuransi ini juga menanggung risiko rawat jalan tertentu seperti kondisi darurat akibat kecelakaan, tindakan bedah tanpa rawat inap, serta pengobatan penyakit serius seperti kanker, cuci darah, atau dialisis, dan penyakit tertentu seperti demam berdarah dan tifus. Nah, di samping itu terdapat perlindungan terhadap risiko kecelakaan, baik yang membutuhkan rawat inap maupun rawat jalan darurat. Bahkan tanpa masa tunggu dalam kondisi tertentu. Produk ini juga memberikan manfaat atas risiko kematian berupa santunan meninggal dunia dan dana marhamah bagi ahli waris. Secara keseluruhan, Sehat Syariah dirancang untuk melindungi peserta dari risiko sakit, kecelakaan, dan kematian. Dengan tujuan utama meringankan beban finansial akibat biaya pengobatan dan kejadian tak terduga. Yang selanjutnya ada risiko yang tidak dilindungi. Yang pertama, kondisi yang telah ada sebelumnya atau pre-existing condition, yaitu risiko yang tidak dilindungi mencakup penyakit atau kondisi kesehatan yang telah dimiliki sebelum tanggal mulai kepesertaan, baik sudah diketahui maupun belum. Kondisi ini tidak akan ditanggung oleh asuransi. Yang kedua, masa tunggu awal. Pada 30 hari pertama sejak polis aktif, klaim atas penyakit tidak dapat dibayarkan, kecuali jika disebabkan oleh kecelakaan. Yang ketiga, penyakit tertentu dalam 12 bulan pertama. Beberapa jenis penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak kepesertaan tidak ditanggung, seperti hernia, tumor jinak, tuberkulosis, wasir, gangguan sinus, dan penyakit kelenjar tiroid. Yang keempat, pengecualian untuk penyakit kanker. Penyakit kanker yang telah menunjukkan gejala didiagnosis atau telah mendapatkan pengobatan dalam 90 hari pertama sejak tanggal mulai kepesertaan tidak akan dijamin oleh asuransi.
Yang kelima, pengecualian lain sesuai ketentuan polis. Selain yang telah disebutkan, terdapat pengecualian tambahan yang diatur lebih lanjut dalam dokumen polis asuransi, sehingga peserta perlu memahami seluruh isi polis secara menyeluruh. Peserta asuransi wajib memberikan informasi yang jujur, benar, dan lengkap saat pengajuan polis. Ketidakjujuran atau ketidaklengkapan informasi, terutama terkait riwayat kesehatan, dapat menyebabkan klaim ditolak. Selain itu, polis harus dalam kondisi aktif atau tidak lapse agar manfaat asuransi dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya di sini ada metode perhitungan dan pembayaran iuran dana tabaru. Secara definisi, iuran dana tabaru itu adalah sejumlah kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sebagai bentuk dana tolong-menolong antar peserta dalam asuransi syariah. Nah, untuk metode perhitungan dalam perusahaan syariah dari prudensial syariah, besarnya iuran dana tabaru itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, usia peserta. Jadi, besarnya kontribusi ditentukan berdasarkan usia peserta yang diasuransikan pada saat perpanjangan polis. Nah, semakin bertambahnya usia, maka kontribusi yang dikenakan akan cenderung semakin meningkat. Kemudian besarnya kontribusi itu akan berubah sesuai usia setiap tahun polis dengan menggunakan rumus perhitungan P sama dengan PT dikali 1 dikurangi pro hemat, di mana T itu adalah usia peserta yang diasuransikan pada suatu tahun polis, kemudian P-nya itu adalah kontribusi yang dikenakan oleh pengelola pada suatu tahun polis, dan PT-nya itu adalah kontribusi pokok untuk peserta yang diasuransikan yang berusia T tahun pada suatu tahun polis. Dan pro hematnya ini adalah persentase keringanan kontribusi yang diberikan sebagai reward jika tidak ada klaim. Bisa di scroll. Nah, kemudian untuk bisa agak atas sedikit. Kemudian untuk ketentuan pro hemat atau keringanan iuran ini bisa di keringanan kontribusi ini bisa diberikan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak ada klaim yang disetujui dan juga polis tidak pernah lewat waktu selama periode pengamatan. Nah, besaran pro hemat yang diberikan itu eh, yang pertama 5% jika memenuhi syarat dalam satu periode pengamatan secara berturut-turut, yakni 5% jika satu periode tanpa klaim. Kemudian 10% jika dua periode berturut-turut. Kemudian 15% maksimal 3 periode atau lebih. Bisa di scroll kembali. Kemudian untuk faktor yang kedua adalah manfaat atau plan yang dipilih. Jadi produk perusahaan syariah ini menyediakan beberapa pilihan plan dengan manfaat dan batas pertanggungan yang berbeda. Semakin tinggi manfaat yang dipilih, maka kontribusi yang dibayarkan juga termasuk iuran tabarunya itu akan semakin besar. Kemudian faktor yang ketiga adalah kondisi dan pengalaman klaim. Jadi untuk besarnya kontribusi itu dapat mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi terkini, termasuk invasi biaya kesehatan dan juga pengalaman klaim secara keseluruhan portofolio peserta. Bisa di-scroll kembali. Kemudian untuk faktor yang keempat, struktur alokasi dana iuran tabaru itu nantinya akan dialokasikan dengan ketentuan untuk durasi polis tahun pertama itu alokasi iuran dana tabarunya minimum 35%, untuk tahun kedua itu minimumnya 45%, dan untuk tahun ketiga alokasi iuran tabarunya minimum 55%. Jadi perhitungan iuran tabaru itu dilakukan secara proporsional dari total kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dengan tentunya mempertimbangkan faktor risiko dan juga keberlangsungan dana bersama. Nah, kemudian masuk ke bagian metode pembayaran. Untuk pembayaran iuran dana tabaru itu dilakukan bersamaan dengan pembayaran kontribusi asuransi oleh pemegang polis kepada pengelola. Nah, kontribusi tersebut kemudian dialokasikan ke dalam dana tabaru dan juga komponen biaya lainnya, yaitu ujroh. Dan untuk frekuensinya itu bisa untuk disesuaikan, itu bisa
tahunan, semesteran atau 6 bulan, kuartalan atau per 3 bulanan, dan juga ada yang bulanan. Jadi pembayarannya itu dilakukan secara berkala sesuai dengan pilihan dari masing-masing individu pemegang polis dan juga berlaku sepanjang nantinya masa kepesertaan yang diperpanjang setiap tahun hingga batas usia yang ditentukan dalam polis. Jadinya kemudian juga perlu diperhatikan bahwa pemegang polis wajib memberikan bukti pembayaran kontribusi dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai metode klaim dalam produk perusahaan syariah. Metode klaim sendiri adalah proses yang dilakukan oleh peserta untuk mendapatkan manfaat asuransi ketika mengalami resiko seperti sakit ataupun kecelakaan yang dijamin dalam polis. Nah, berdasarkan ketentuan dalam perusahaan syariah sendiri, proses pengajuan klaim itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pengambilan formulir klaim. Peserta harus mengambil ataupun mengunduh formulir klaim baik melalui tenaga pemasar layanan customer service maupun melalui website resmi Prudential Syariah. Yang kedua ada pengisian formulir klaim. Formulir tersebut harus diisi dengan lengkap dan benar. Hal ini tuh penting karena data yang tidak lengkap itu dapat menghambat proses klaim tersebut. Yang ketiga ada melengkapi dokumen pendukung, di mana peserta itu harus melengkapi dokumen pendukung seperti identitas diri, bukti pembayaran, serta dokumen medis yang berkaitan dengan perawatan yang dilakukan. Dan yang terakhir ada pengajuan klaim, yaitu seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pihak Prudensial Syariah, baik secara langsung melalui pos maupun melalui agen. Bisa di-scroll? Oke. Setelah dokumen tadi itu diterima oleh uh, perusahaan, maka pihak asuransi itu akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa klaim tersebut itu sesuai dengan ketentuan polis. Selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas cashless di rumah sakit rekanan. Dengan fasilitas ini, peserta itu tidak perlu membayar biaya perawatan di awal karena pembayaran itu akan langsung ditangani oleh pihak asuransi sesuai dengan manfaat yang dijamin. Nah, namun peserta itu tetap perlu membayar biaya beban peserta, yaitu sejumlah biaya tertentu yang menjadi tanggung jawab peserta sebelum manfaat asuransi dibayarkan. Jika peserta itu berobat di rumah sakit yang bukan rekanan, maka klaim itu dilakukan dengan cara penggantian biaya setelah peserta itu membayar terlebih dahulu. Dalam prinsip syariah sendiri, dana untuk pembayaran klaim ini itu berasal dari data baru, yaitu dana yang dikumpulkan dari seluruh peserta sebagai bentuk tolong-menolong. Bisa di-scroll sedikit. Oke. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa uh, sistem klaim dari perusahaan syariah sendiri itu sudah dirancang agar mudah, jelas, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata kelola surplus underwriting atau defisit underwriting dalam asuransi jiwa syariah, khususnya pada produk perusahaan ini. Nah, sebelumnya, surplus ini tuh merupakan bukti efisiensi dari pengelolaan dana baru yang terbentuk dari selisih positif antara pendapatan iuran dalam klaim dari asuransi terhadap total beban klaim serta cadangan teknisnya. Nah, untuk menjaga prinsip keadilan, maka pembagian dari surplus underwriting ini itu dibagi secara proporsional. Yang pertama itu ada pemegang polis sendiri yang telah memenuhi kriteria surplus underwriting dengan presentase 40%, lalu agak di bawah. Lalu dana barunya itu atau dikembalikan ke dana baru sebesar 20%, disimpan kembali sebagai cadangan dana darurat kolektif. Lalu untuk pengelola sendiri akan mendapatkan 40% dengan keterangan sebagai imbalan atas kinerja pengelolaan dana yang efisien. Nah, bagi peserta yang mendapatkan dana surplus ini itu terdapat fleksibilitas dalam pemanfaat dananya, baik melalui transfer tunai, dana yang akan dikirim langsung ke rekening pribadi pemegang polis, lalu yang kedua bisa dihibahkan kembali atau dengan presentasi 20% itu dengan tujuan untuk membantu peserta lain. Lalu yang ketiga itu ada dana sosial atau menyalurkan dana tersebut itu untuk kepentingan sosial atau amal. Nah,
Namun perlu digarisbawahi seperti yang saya bilang bahwa peserta itu harus memenuhi kriteria kelayakan untuk mendapatkan dana surplus ini, seperti tidak melakukan klaim pada saat tidak melakukan klaim pada saat satu periode, lalu memiliki masa kepesertaan minimal 1 tahun. Agak ke bawah lagi. Lalu dan polisnya itu tetap dalam status aktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanggulangan defisit underwriting dari produk perusahaan ini. Nah, defisit underwriting ini tuh kan beban klaim itu melampaui saldo dana dari perusahaan. Maka apa yang dilakukan perusahaan itu untuk menanggulangi hal tersebut? Maka perusahaan wajib memberikan kort atau pinjaman kebajikan tanpa bunga. Nah, instrumen ini itu akan menjamin bahwa hak perlindungan kesehatan para peserta itu tetap terpenuhi tanpa gangguan. Nah, pinjaman tersebut nantinya itu akan dilunasi secara bertahap melalui proyeksi surplus di periode yang mendatang. Seperti contoh, ketika eh, ketika ketika perusahaan itu mengalami defisit, ketika perusahaan itu mengalami defisit underwriting itu pada tahun pertama, lalu pada tahun pertama tersebut itu perusahaan akan memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga atau yang bisa dikatakan kort. Nah, lalu pada tahun kedua perusahaan akan mengalami surplus underwriting. Nah, dana surplus underwriting itu akan dibayarkan secara bertahap ke perusahaan pengelola. Nah, hal tersebut itu akan menjaga keberlanjutan dan integritas dana baru akan tetap terjaga secara konsisten bagi seluruh peserta. Nah, selanjutnya bawah sendiri itu adalah lampiran polis asuransi yang dijadikan rujukan oleh kelompok. Bisa di-scroll lagi sampai ke bawah. Oke, yang terakhir adalah penutupan penjelasan dari kelompok kami. Eh, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita review ini akan bermanfaat nantinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau eh, kurang dari kelompok kami. Saya tutup mewakili kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.